Halo semuanya, salam jumpa kembali bersama saya di channel Amayonas. Kali ini saya mau bercerita nih beberapa pengalaman lucu dan juga menyedihkan bagi saya ketika menjadi dosen baru di Universitas Nusa Cendana, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, saya sebagai dosen baru di sana tentu saja belum terlalu mengenal banyak dosen di sana, karena kami di satu gedung itu ada tiga prodi nih. Nah, saya lebih banyak mengenal terkait teman-teman di prodi manajemen. Nah, yang pertama itu terkait kejadian yang pertama itu terkait parkiran. Nah, di sana kan itu ada parkiran dosen dan ada parkiran mahasiswa. Dan ternyata mahasiswa juga kadang ikut parkir nih ke parkiran dosen, karena mungkin mereka butuh akses yang cepat kan untuk ke gedung atau ke ruangan dosen itu. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang gabung. Nah, kemudian karena hal itu mungkin mengganggu para dosen ya. Jadi dibuatlah satu tulisan di parkiran situ, mahasiswa dilarang parkir kecuali dosen. Nah, jadi mahasiswa ini sudah tahu nih, jadi mungkin banyak mahasiswa yang sudah tidak parkir di sana. Nah, CS-nya sudah tahu nih mana mobil dosen dan mana motor dosen. Karena saya sebagai orang baru, saya juga ikut parkir di sana karena memang saya juga dosen di sana kan gitu. Tapi CS-nya belum tahu motor saya itu yang mana. Jadi dikiranya motor mahasiswa. Jadi bannya itu dikempesin. Ketika saya pulang sorenya itu, kok ban motor saya kempes ya gitu loh. Nah, saya harus paksa nih naik sampai ke depan lagi, keluar dari gerbang baru sampai di tempat tambal, dan ternyata ban saya tidak apa-apa gitu, tidak ada yang bocor, mungkin karena angin saja yang hilang gitu. Oke, setelah beberapa minggu ya, baru kami saling mengenal, saling sharing dengan duduk bersama CS kesempatan waktu itu, dan beliau baru mengaku bahwa dia baru kenal mana motor saya nih. Jadi dia meminta maaf. Jadi dia meminta maaf terkait apa yang dia lakukan gitu. Itu kejadian yang lucu nih, tapi menyedihkan bagi saya karena saya harus naik dengan ban gembos itu sampai ke depan gitu loh. Nah, kejadian kedua yaitu di gedung itu juga dipisahin nih mana toilet mahasiswa, mana toilet dosen. Jadi toilet mahasiswa itu di lantai paling bawah dan toilet dosen itu sejajar dengan satu gedung itu ya, dengan ruangan-ruangan dosen. Nah, di situ ditulis di atas pintunya itu khusus dosen dan pegawai gitu. Nah, sebagai dosen baru, saya masuk juga dong gitu loh. Nah, karena belum terlalu mengenal, ini nih kejadian kedua nih, saya baru keluar dari toilet, saya dibentak oleh salah satu pegawai di situ. Beliau mengatakan begini, matamu buta ya, kamu tidak lihat di tulisan di atas itu kalau itu khusus untuk dosen dan pegawai. Ya, saya diam saja, saya senyum-senyum saja kan gitu. Saya lanjut kembali ke ruangan. Dan ya, baru saya kenal memang beliau itu pegawai di situ gitu loh, di prodi lain ya, yang menegur saya itu. Ya sudah, cukup itu. Nah, dan cerita lucu yang ketiga yaitu ketika saya mau mengajar. Saya mau masuk gedung ya, karena saat itu tuh masih masa-masa pandemik ya. Jadi mahasiswa kalau mau masuk ke ruang kelas itu ada teman-teman dari HMJ itu yang periksa gitu loh, dicek kesehatan mereka, suhunya bagaimana, untuk mereka layak untuk masuk kelas atau tidak di depan itu. Nah, ketika saya datang nih pas jadwal mengajar pagi,
saya mau masuk kelas nih. Saya langsung ditahan, langsung ditegur oleh teman-teman HMJ. Woi, gitu. Namamu siapa? Nim, cepat. Nah, gitu. Nah, saya balik. Saya mau mengajar di manajemen 1, saya bilang. Langsung mereka bilang, aduh Pak, maaf Pak. itu jadi lucu tuh teman-teman. Jadi mereka sudah minta maaf karena mereka sempat membentak saya karena saya langsung masuk kan gitu. Jadi mereka, aduh Pak, maaf Pak. Ya sudah, saya biarkan saja. Nah, selanjutnya ini kejadian yang keempat nih. Ini lucu nih. Saya memang sengaja untuk buat lucu dengan mahasiswa gitu. Nah, saya dosen baru, tentu saja belum mengenal. Sebenarnya saya sudah saling mengenal, dan kebetulan di kelas ini nih mahasiswa baru juga gitu. Nah, mahasiswa baru nih. Jadi sebenarnya saya sudah ketemu dengan mereka, cuma saya waktu itu masih saya masih ada penelitian di Sumba. Jadi saya tidak sempat bertemu dengan anak-anak yang baru ini gitu. Nah, dan kebetulan saya mengajar di kelas itu gitu loh. Nah, ketika saya masuk, saya sengaja nih, saya pakai jaket ya. Saya sudah ada ID card. Nah, pakai jaket, saya sengaja duduk di luar. Mereka itu lalu lalang itu masuk masuk. Kan mereka belum mengenal juga sih siapa dosennya. Kemudian saya masuk, ada sekian orang di dalam kelas. Karena kuliah pagi waktu itu. Nah, ketika saya masuk, saya sengaja bertanya di anak-anak yang di situ. Jadi mereka pikir ini senior juga gitu loh. Saya sengaja bertanya, kita ini kelasnya dengan Pak siapa ya? Ada satu mahasiswa yang jawab itu, kebetulan dari Sabu juga mahasiswa itu. Dia bukan Sabu asli ya. Dia jawab, katanya dengan Pak Yonas sih. Oh begitu. Pak Yonas itu kenal nggak dengan Pak Yonas? Saya bilang. Terus mereka jawab, sonde tahu, sonde kenal juga, gitu ya. Jadi ini yang jawab saya ini ya. Jadi mereka tetap lalu lalang gitu loh. Karena mereka pikir dosennya belum masuk, tapi ternyata dosennya sudah masuk. Tapi memang saya sengaja, jadi waktu itu saya sengaja duduk juga di kursi mahasiswa gitu. Nah, kemudian mereka sudah banyak yang masuk, saya mulai maju ke depan nih. Semua terheran-heran nih, kok maju, ngapain dia ke depan? Padahal dikiranya kalau ke senior kan gitu. Nah, saya duduk depan nih. Kemudian saya buka jaket, mereka sudah lihat ID card Yonas Ferdinandri. Aduh, yang jawab saya tadi dia langsung datang, aduh Pak, saya minta maaf Pak. Saya pikir, jadi antara percaya dan tidak percaya yang lain bahwa ternyata yang ngobrol dengan mereka ya adalah dosen yang mengajar saat itu gitu. Jadi saya mulai memperkenalkan diri di mereka, baru mereka oh ternyata benar inilah yang disebut dengan Pak Yonas itu gitu. Nah, itu teman-teman, bahwa saya tidak tahu ya, mungkin memang karena dosen baru, anak-anak belum kenal, kemudian mungkin juga karena masih terlihat seumuran dengan mereka kan gitu. Hanya yang membedakan ya go-cardnya gitu, ID cardnya gitu. Jadi seru-seru ya untuk untuk bergabung atau berkomunikasi dengan mahasiswa itu enak gitu loh. Kita berkomunikasi dengan kita serasa seusia dengan mereka, padahal sebenarnya kita sudah lebih tua gitu loh. Tapi serunya itu kadang-kadang kita bikin lucu di kelas, kadang-kadang juga bertemu dengan teman-teman MBKM dari luar NTT yang datang untuk bergabung atau mengambil kelas di sini gitu. Itu serunya teman-teman. Jadi menjadi dosen enak, tapi enak-enak bergurih juga ya gitu loh. Karena bukan hanya pengajaran yang harus kita kejar, tapi
banyak hal lain seperti penelitian, pengabdian, dan bagaimana kita dalam pengembangan karir itu tridharma itu harus terpenuhi ya. Berat-berat ringan sih gitu. Tapi selama kita menikmati itu ya pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.